Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Dengan banyaknya pulau dan penduduk yang ada di Indonesia, maka akan memunculkan keberagaman suku dan budaya dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Keberagaman suku dan juga keberagaman budaya yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor iklim, faktor geomorfologi, dan juga faktor hidrologi. Salah satu contoh konkretnya adalah pengaruh iklim. Iklim yang berada di daerah pesisir dan juga daerah pegunungan tentu saja berbeda. Iklim yang berbeda mempengaruhi gaya arsitektur rumah penduduknya. Seperti penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan, mereka cenderung membangun rumah beratap rendah untuk menjaga suhu udara tetap hangat. Suhu udara tinggi di wilayah pesisir mendorong penduduk yang tinggal di wilayah tersebut melakukan adaptasi. Penduduk di wilayah pesisir membangun rumah beratap tinggi agar suhu udara tidak terlalu panas ketika siang hari. Proses adaptasi tersebut mendorong terbentuknya keragaman budaya lokal. Selain suku-suku yang umum kita dengar, ada juga suku-suku pedalaman yang sangat unik, namun jarang kita dengar keberadaannya. Maka dari itu, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa suku pedalaman yang ada di Indonesia. Suku-suku yang akan kami bahas adalah suku Bajo, suku Bima, suku Amungme, dan suku Alune. Selamat menyaksikan. Suku Bajo merupakan salah satu suku legendaris di Indonesia. Mereka tinggal di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. Daerah dengan luas 3.626 km persegi ini memiliki banyak sekali kekayaan alam di dalamnya. Terumbu karang yang indah dan ikan-ikan melimpah menjadi sumber pendapatan suku Bajo. Ya, rata-rata suku Bajo bekerja sebagai nelayan. Bukan dengan memancing, mereka menangkap ikan dengan cara yang unik, yaitu menyelam ke dasar laut kemudian menembak ikan. Mereka memiliki limpah yang besar daripada manusia normal, sehingga mereka bisa menyelam hingga 13 menit di dasar laut. Sebagian masyarakat suku Bajo ada yang tinggal di pinggir pulau, ada juga yang tinggal di tengah lautan. Mande Bolu merupakan rumah panggung yang dibuat di tengah laut menggunakan kayu dan nipah sebagai atap, serta jembatan bambu sederhana yang menghubungkan rumah-rumah tersebut. Mayoritas agama suku Bajo adalah Muslim. Muslim suku Bajo masih dalam dimensi kuno, seperti sajen dan percaya akan roh-roh jahat. Sama seperti suku-suku lainnya, suku Bajo memiliki tarian khas, igal-igal dengan diiringi lagu lampa-lampa pisang. Suku Bima. Suku Bima terletak di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan rata-rata 10,8 hari per bulan. Matahari bersinar terik sepanjang musim. Rata-rata intensitas penyinaran 21 derajat Celcius sampai 30,8 derajat Celcius. Suhu tertingginya berada di bulan Oktober, yaitu mencapai 38 derajat Celcius. Kota yang ditinggali oleh para suku Bima merupakan kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014. Di kota Bima terdapat persawahan sekitar 1.923 hektar, hutan 13.154 hektar, tegalan dan kebun 3.632 hektar, ladang dan huma sekitar 1.225 hektar, dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 km. Mata pencaharian suku Bima adalah meramu ataupun bersawah. Namun, mata pencaharian mereka yang paling terkenal adalah peternakan kuda.
Suku Bima terkenal dengan kudanya yang kecil namun kuat. Daerah Bima menjadi tempat perkembangbiakan kuda yang sangat penting. Para masyarakat Bima juga melakukan irigasi secara permanen, karena di kota Bima terdapat sungai-sungai di pesisir utara dan di pusat pegunungan. Para wanita dari suku Bima juga membuat kain tenunan yang bernama tembeng goli yang sangat terkenal. Mereka menggunakan kegiatan menenun itu sebagai mata pencahariannya. Suku Bima juga memiliki berbagai macam kebudayaan seperti yang pertama, tari Bajang Girang. Tari Bajang Girang merupakan tarian perwujudan ekspresi perasaan anak muda yang bermaksud senang untuk melakukan perkawinan. Nama Bajang Girang berasal dari bajang yang artinya muda dan juga girang yang artinya senang. Lalu yang kedua ada tari Lenggo. Tari Lenggo adalah cerminan keluasan dan tingkah laku yang baik dari para pemuda dan juga pemudi di Bima. Tarian ini dipertunjukkan pada upacara-upacara penjambutan tamu. Lalu yang ketiga ada tari Rimpo. Tari Rimpo adalah tari kreasi yang memperlihatkan bagaimana kehidupan adat masyarakat dalam menggunakan pakaian keseharian mereka, yaitu Rimpo. Suku Amungme. Suku Amungme berada pada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Total populasinya adalah 17.700 jiwa. Pada bagian utara, mereka berbatasan dengan suku Damang. Pada bagian barat, mereka berbatasan dengan suku Nduga. Pada bagian selatan, mereka berbatasan dengan suku Kamoro. Pada bagian timur, mereka berbatasan dengan suku Moni. Suku Amungme berada di daerah pegunungan dan berada di titik pusat. Mata pencaharian suku Amungme yaitu bercocok tanam, berkebun, berburu, dan beternak. Suku Amungme menggunakan uang tukar resmi rupiah sebagai alat jual beli. Mata pencaharian paling menonjol adalah kopi. Suku Amungme memiliki sebuah pedoman hidup, yaitu Maga Boarat Negel Jombei Pebe, yang artinya tanah leluhur yang sangat mereka hormati sumber penghidupan mereka. Secara umum, mereka memiliki dua macam bahasa, yaitu yang pertama bahasa Amungkal yang dipakai oleh para penduduk selatan dan bahasa Damakal yang dipakai oleh para penduduk utara. Di pedalaman Pulau Seram, Maluku Tengah, tepatnya di kaki Gunung Binaya, tinggal salah satu suku kuno di Indonesia, suku Aluni. Suku yang tinggal di hutan ini tentu hidup dari hasil hutan. Makanan mereka berasal dari pohon, sagu, dan mempraktikkan penanaman berpindah, serta dari hasil berburu di hutan. Ketika anak-anak suku Alune beranjak dewasa, kepala desa akan menggigit gigi anak-anak tersebut dengan tujuan mempercantik penampilan. Ritual ini dinamakan kikir gigi. Masyarakat suku Alune juga memiliki ritual khusus penyambutan tamu. Laki-laki akan menggunakan pakaian perang sambil menari. Sementara wanita menari menggunakan kebaya. Tarian ini diiringi oleh irama tifa yang merupakan alat musik khas daerah tersebut. Tarian ini disebut cakalele. Suku Alune memiliki baju adat yang unik. Mereka hanya menggunakan pada saat penting seperti upacara adat. Pakaian cawat terbuat dari kulit pohon uheli yang dibentuk menjadi kain kemudian dililitkan di pinggang pria. Nah, itu semua adalah pembahasan tentang 4 suku pedalaman yang ada di Indonesia. Kita sebagai para penerus bangsa harus mulai belajar untuk melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak punah dan tetap dapat dinikmati anak cucu kita nantinya. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu.